Ternyata Rodri punya strategi cerdas. Inilah rahasia di balik peluang transfernya ke Barcelona. Nama Rodri kembali menjadi salah satu pembicaraan menarik di dunia sepak bola. Gelandang asal Spanyol itu terus dikaitkan dengan Barcelona, klub yang sedang mencari sosok berpengalaman untuk memperkuat lini tengah mereka. Namun di balik rumor besar mengenai kepindahan tersebut, ada satu hal yang membuat cerita Rodri menjadi semakin menarik. Sang pemain disebut memiliki cara berpikir yang sangat matang dalam menentukan masa depan karirnya. Bagi sebagian penggemar sepak bola, transfer seorang pemain mungkin terlihat sederhana. Klub tertarik, pemain tertarik, kemudian negosiasi dilakukan dan kesepakatan tercapai. Tetapi pada kenyataannya, proses transfer pemain kelas dunia jauh lebih rumit. Ada kontrak, nilai transfer, kondisi finansial klub, proyek olahraga, peran pemain, hingga pertimbangan pribadi yang semuanya harus diperhitungkan. Rodri tampaknya sangat memahami hal tersebut. Ia bukan pemain yang dikenal terburu-buru ketika menghadapi keputusan besar. Sepanjang karirnya, Rodri memperlihatkan karakter yang tenang, rasional, dan penuh perhitungan. Karakter tersebut bahkan terlihat ketika ia berada di lapangan. Rodri jarang mengambil keputusan tanpa melihat situasi terlebih dahulu. Ia membaca pergerakan lawan, memperhatikan posisi rekan setim, kemudian menentukan apakah bola harus dimainkan ke depan, ke samping, atau kembali ke belakang. Cara bermain tersebut ternyata sangat menggambarkan kepribadiannya. Dalam menentukan masa depan, Rodri juga diyakini menggunakan pendekatan yang serupa. Ia tidak hanya melihat nama besar sebuah klub, tetapi juga mempertimbangkan apakah klub tersebut benar-benar menjadi tempat yang tepat untuk melanjutkan karir. Dan Barcelona memiliki beberapa alasan yang membuat klub tersebut sangat menarik bagi Rodri. Barcelona dikenal dengan filosofi sepak bola yang menekankan penguasaan bola, sirkulasi cepat, permainan kombinasi, serta dominasi di lini tengah. Bagi Rodri, sistem seperti itu tentu sangat familiar. Ia merupakan tipe gelandang yang menikmati permainan ketika tim menguasai bola. Kemampuannya dalam mengatur ritme pertandingan membuatnya sangat cocok dengan sepak bola yang membutuhkan kontrol dan kecerdasan taktik. Rodri tidak harus berlari tanpa arah untuk memberikan pengaruh. Ia bisa berdiri di posisi yang tepat, menerima bola dari bek, kemudian mengirimkannya kepada pemain yang berada di ruang kosong. Sederhana tetapi sangat efektif. Karena itu, apabila Barcelona benar-benar menjadikan Rodri sebagai target utama, secara taktik transfer tersebut memiliki alasan yang kuat. Barcelona membutuhkan pemain yang mampu menjaga keseimbangan. Mereka membutuhkan sosok yang tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu membaca bahaya sebelum serangan lawan berkembang. Rodri mempunyai kemampuan tersebut. Ia dapat menjadi pelindung lini belakang sekaligus pemain pertama yang membangun serangan. Ketika Barcelona kehilangan bola, Rodri dapat membantu menutup ruang. Ketika Barcelona mendapatkan bola, ia bisa menjadi pusat sirkulasi permainan. Peran seperti ini sangat penting dalam sepak bola modern. Namun yang membuat cerita transfer Rodri semakin menarik adalah bagaimana sang pemain dapat mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Rodri tidak perlu memaksa Barcelona untuk mengejarnya dengan cara yang berlebihan. Reputasi dan kualitasnya sudah membuat dirinya menjadi pemain yang sangat berharga. Dengan kata lain, posisi Rodri dalam sebuah negosiasi cukup kuat. Jika Barcelona memang serius menginginkannya, maka mereka harus menunjukkan bahwa proyek klub tersebut memang mampu meyakinkan sang gelandang. Dan disinilah kecerdikan Rodri terlihat. Seorang pemain mungkin saja tergoda dengan tawaran gaji besar, tetapi pemain berpengalaman seperti Rodri tentu memahami bahwa karir tidak hanya ditentukan oleh uang. Ada pertanyaan yang jauh lebih penting. Apakah dirinya akan menjadi pemain utama? Apakah gaya permainan klub cocok dengan kemampuannya? Apakah klub mempunyai ambisi untuk memenangkan trofi? Bagaimana hubungan dengan pelatih? Apakah proyek jangka panjang klub dapat membuat karirnya berkembang? Semua pertanyaan tersebut sangat penting sebelum seorang pemain mengambil keputusan besar. Rodri memiliki pengalaman bermain di level tertinggi.
Sehingga ia tentu mengetahui bahwa memilih klub yang tepat dapat memberikan dampak besar terhadap karir seorang pemain. Barcelona pun bukan klub biasa. Bermain di Barcelona berarti bermain di bawah tekanan besar. Setiap pertandingan mendapatkan perhatian dunia. Setiap kesalahan dapat menjadi bahan perbincangan. Bahkan pemain yang tampil bagus pun akan selalu dituntut untuk memberikan lebih banyak. Tetapi bagi Rodri, tekanan semacam itu bukan sesuatu yang asing. Ia sudah terbiasa bermain dalam pertandingan besar dan menghadapi ekspektasi tinggi. Pengalamannya membuat dirinya memiliki mental yang cukup kuat untuk menghadapi situasi tersebut. Justru tantangan baru mungkin menjadi salah satu alasan yang membuat Barcelona menarik. Rodri sudah merasakan bagaimana rasanya menjadi bagian penting dari tim besar. Jika pindah ke Barcelona, ia akan mendapatkan kesempatan untuk membuka babak baru. Ia juga dapat kembali bermain dalam lingkungan sepak bola Spanyol yang sangat familiar baginya. Hal tersebut tentu menjadi nilai tambah. Namun, transfer ini tetap tidak mudah. Barcelona harus memperhitungkan kemampuan finansial mereka. Mendatangkan pemain dengan reputasi sebesar Rodri tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain biaya transfer, klub juga harus mempertimbangkan gaji, bonus, durasi kontrak, serta struktur keuangan jangka panjang. Karena itu, Barcelona harus melakukan perhitungan secara hati-hati. Rodri sendiri juga tidak bisa hanya menunggu tanpa mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Ia harus memastikan bahwa keputusan yang diambil benar-benar memberikan keuntungan untuk masa depan. Inilah alasan mengapa proses transfer seorang pemain top seringkali berlangsung lama. Ada banyak pihak yang terlibat. Ada klub yang ingin membeli, klub yang memiliki pemain, agen atau perwakilan, dan tentu saja pemain itu sendiri. Masing-masing memiliki kepentingan. Barcelona ingin mendapatkan pemain berkualitas dengan kondisi finansial yang masuk akal. Klub pemilik Rodri tentu ingin mendapatkan kompensasi terbaik. Sementara sang pemain ingin mendapatkan proyek yang sesuai dengan ambisinya. Jika semua kepentingan tersebut bertemu, transfer bisa terjadi. Jika tidak, maka kesepakatan dapat batal meskipun pemain dan klub sama-sama tertarik. Karena itu, kecerdikan Rodri bukan berarti ia mampu menentukan semuanya sendirian, tetapi ia dapat menentukan sikap dan menjaga agar pilihannya tetap berada dalam jalur yang menguntungkan. Salah satu hal terpenting adalah tidak membuat keputusan berdasarkan emosi. Dalam sepak bola, rumor transfer dapat berubah setiap hari. Hari ini seorang pemain dikaitkan dengan Barcelona, besok namanya muncul di klub lain. Jika pemain terlalu mudah bereaksi terhadap setiap rumor, situasinya bisa menjadi rumit. Rodri tampaknya lebih memilih pendekatan tenang. Ia membiarkan performanya berbicara. Ketika bermain, ia memberikan kemampuan terbaiknya. Ketika berbicara mengenai masa depan, ia tidak perlu membuat pernyataan yang terlalu agresif. Pendekatan seperti ini membuat dirinya tetap memiliki fleksibilitas. Jika peluang ke Barcelona terbuka, ia bisa mempertimbangkannya. Jika tidak, ia masih dapat melanjutkan karirnya tanpa menciptakan konflik. Inilah salah satu alasan mengapa strategi Rodri terlihat cerdas. Ia tidak menutup pintu. Namun, ia juga tidak terburu-buru masuk melalui pintu tersebut. Dalam dunia sepak bola profesional, sikap seperti itu bisa menjadi keuntungan besar. Barcelona sendiri tentu memahami bahwa mereka harus menawarkan sesuatu yang lebih dari sekedar nama besar. Mereka harus menunjukkan bahwa Rodri akan menjadi bagian penting dari proyek olahraga. Jika pemain tersebut dipercaya sebagai pusat lini tengah, maka Barcelona bisa mendapatkan keuntungan besar. Rodri dapat menjadi mentor bagi pemain-pemain muda. Pengalamannya dapat membantu pemain lain memahami bagaimana memontrol pertandingan, menghadapi tekanan, dan menjaga konsistensi. Kehadirannya juga bisa meningkatkan kualitas latihan. Pemain muda akan berhadapan dengan gelandang yang sudah terbiasa bermain pada level tertinggi. Mereka bisa belajar bagaimana mencari ruang, mengambil keputusan cepat, dan membaca permainan.
Dampaknya tidak hanya terlihat dalam satu musim. Jika proyek berjalan dengan baik, Rodri bisa menjadi bagian penting dari proses pembangunan kembali Barcelona. Namun, Barcelona juga harus berhati-hati agar tidak memberikan beban terlalu besar kepada sang pemain. Rodri memang pemain berkualitas, tetapi satu pemain tidak bisa menyelesaikan semua masalah sebuah tim. Barcelona tetap membutuhkan struktur yang solid, pemain bertahan yang kuat, penyerang produktif, serta sistem permainan yang jelas. Jika semua elemen tersebut tersedia, Rodri bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Itulah mengapa kemungkinan transfer ini menjadi menarik. Bukan hanya karena Rodri adalah pemain kelas dunia, tetapi karena karakter permainannya memiliki hubungan yang kuat dengan identitas sepak bola Barcelona. Ia bisa menjadi penghubung antara pertahanan dan serangan. Ia bisa menjadi pengatur tempo. Ia juga dapat menjadi pemain yang menjaga keseimbangan ketika tim sedang menyerang. Dalam pertandingan besar, kemampuan seperti itu sangat berharga. Sebuah tim dapat memiliki banyak pemain kreatif, tetapi tetap membutuhkan seseorang yang mampu memastikan struktur tim tidak berantakan. Rodri adalah tipe pemain tersebut. Jika akhirnya transfer ke Barcelona terwujud, mungkin banyak orang akan melihatnya sebagai salah satu transfer besar yang mengejutkan. Tetapi sebenarnya, jika melihat profil pemain dan kebutuhan klub, keputusan tersebut bisa dianggap sangat logis. Barcelona mendapatkan pemain berpengalaman. Rodri mendapatkan proyek baru. Dan sepak bola Spanyol berpotensi kembali menyaksikan salah satu gelandang terbaiknya bermain di kompetisi domestik. Namun sebelum kesepakatan resmi terjadi, semua kemungkinan masih terbuka. Rumor tetaplah rumor, sampai ada pengumuman resmi. Rodri masih harus mempertimbangkan masa depannya, sementara Barcelona harus memastikan bahwa rencana tersebut dapat direalisasikan. Yang pasti, perjalanan menuju transfer besar seperti ini tidak hanya membutuhkan uang. Dibutuhkan strategi, dibutuhkan kesabaran. Dan yang paling penting, dibutuhkan keputusan yang tepat pada waktu yang tepat. Rodri tampaknya memahami prinsip tersebut. Seperti ketika ia bermain di tengah lapangan, ia tidak terburu-buru mengirimkan bola ke depan hanya karena melihat ruang kecil. Ia menunggu momen yang tepat, membaca posisi lawan, kemudian mengambil keputusan. Mungkin prinsip yang sama juga digunakan ketika ia menentukan masa depan. Tidak semua kesempatan harus langsung diambil. Kadang-kadang, seorang pemain harus menunggu sampai situasinya benar-benar ideal. Jika Barcelona datang dengan proyek yang meyakinkan, peran penting, serta kesepakatan yang sesuai, maka peluang transfer tersebut bisa semakin besar. Namun, jika ada faktor yang tidak sesuai, Rodri memiliki cukup pengalaman untuk mempertimbangkan pilihan lain. Pada akhirnya, keputusan tersebut akan menjadi bagian penting dari perjalanan karirnya. Rodri sudah membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi salah satu gelandang terbaik di dunia. Kini, tantangan berikutnya bukan hanya mempertahankan level permainan, tetapi juga memilih tempat terbaik untuk melanjutkan karir. Barcelona mungkin menjadi jawabannya. Atau mungkin justru ada cerita lain yang belum diketahui publik. Tetapi satu hal yang tidak dapat disangkal adalah kecerdikan Rodri dalam membaca situasi. Ia memahami bahwa sepak bola bukan hanya tentang apa yang terjadi selama pertandingan berlangsung. Karir seorang pemain juga ditentukan oleh bagaimana ia mengambil keputusan di luar lapangan. Dan dalam kasus Rodri, ketenangan justru bisa menjadi senjata terbesarnya. Ia tidak perlu banyak bicara. Ia tidak perlu memaksakan keadaan. Ia hanya perlu memastikan bahwa ketika kesempatan terbaik datang, dirinya sudah siap. Jika pada akhirnya Rodri benar-benar mengenakan jersey Barcelona, publik mungkin akan melihatnya sebagai sebuah transfer spektakuler. Namun di balik itu semua, ada proses panjang yang melibatkan perhitungan matang, strategi, kesabaran, dan keputusan yang tidak boleh salah. Itulah rahasia terbesar dari perjalanan seorang pemain menuju klub besar. Bukan sekedar siapa yang menginginkannya. Bukan sekadar berapa besar nilai transfernya. Tetapi, apakah langkah tersebut benar-benar tepat untuk masa depan? Dan jika Rodri memang berhasil menemukan jawaban itu di Barcelona, maka transfer tersebut bisa menjadi salah satu keputusan paling cerdas dalam perjalanan karirnya.